Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, nomor induk mahasiswa 1810103037, mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana Islam, dosen pengampu Bapak Antoni SH MHum. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika. Baiklah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai narkotika. Narkotika adalah segala jenis obat atau zat yang baik itu yang dibuat atau memang alami, yang menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran seseorang dan juga dapat menimbulkan candu atau ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah sejenis obat atau zat, baik itu buatan maupun alami, yang biasanya menimbulkan khasiat psikotatif yang berujung pada perubahan mental dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Penyalahgunaan narkotika atau psikotropika ini adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan yang terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Merupakan perilaku menyimpang yang melanggar aturan dan norma-norma yang ditegakkan di dalam negara Indonesia. Penggunaan narkotika ini sudah tidak lagi mengenal umur. Penyalahgunaan ini sudah terjadi di kalangan remaja dan ini merupakan masalah yang serius yang patut kita tangani bersama. Baiklah, selanjutnya itu apa saja yang tergolong atau jenis dari narkotika dan psikotropika. Jenis narkotika ini banyak sekali ragamnya. Yang pertama yaitu jenis opium, yang kedua yaitu morfin, dan yang ketiga ganja, keempat kokain, dan yang kelima tanaman papaver. Selanjutnya itu jenis psikotropika. Pun jenis psikotropika yaitu pertama rohypnol, dan yang kedua itu valium, yang ketiga sedatin, dan yang keempat amfetamin, dan yang kelima yaitu pentobarbital, dan keenam metapualon, dan yang ketujuh ekstasi, dan yang terakhir itu sabu-sabu. Narkotika ini adalah tergolong dalam obat yang berbahaya karena narkotika memiliki jenis zat yang dapat merangsang saraf dan sehingga dapat memberikan efek halusinasi dan ketergantungan. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ada beberapa faktor yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Ini pertama yang terjadinya penyalahgunaan narkotika ini yaitu umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini akhirnya menimbulkan kita ingin mencoba. Dan yang kedua yaitu memiliki teman yang seorang pecandu. Di dalam lingkungan kita harus hati-hati memilih teman karena tidak semua teman itu mengajak kita untuk jalan yang benar. Ketiga yaitu adalah kondisi penderita gangguan mental. Misal seseorang yang mempunyai gejala, mereka ingin menghilangkan rasa gejala tersebut dengan menggunakan barang tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah mengalami masalah perekonomian. Dan yang kelima pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual. Dan yang keenam memiliki masalah hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, bahkan hubungan dengan kerabat pun. Dan yang ketujuh yaitu tidak mempercayai diri atau tuntunan kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang kedelapan yaitu faktor kesempatan. Seseorang yang bisa melakukan narkotika ini yaitu salah satunya terjadi kesempatan, sebab dalam menggunakan narkotika ini mereka mempunyai kesempatan yang sangat mudah mendapatkan obat tersebut. Baiklah, selanjutnya itu adalah dampak dari penggunaan narkotika dan psikotropika ini. Jadi jika kita menggunakan obat ini terus menerus, hal ini dapat menyebabkan kita kecanduan dan ketergantungan, dan hal ini akan berdampak kepada yang pertama, bagi yang masih sekolah, mereka akan berdampak kepada prestasi sekolah mereka. Sedangkan yang kedua itu gangguan psikiater, dan yang ketiga yaitu di lingkungan keluarga sering terjadi pertengkaran sehingga keluarga tersebut tidak harmonis lagi. Dan yang keempat yaitu bisa kerusakan otak. Selanjutnya itu sering berbohong. Ketika kita tidak punya uang, bisa saja terjadinya pencurian. Ketika seseorang sudah kecanduan atau ketergantungan dari obat tersebut, mereka bisa saja untuk membeli sesuatu itu ketika tidak punya uang, bisa saja langsung terjadi pencurian. Itu merupakan dampak yang sering terjadi karena penyalahgunaan narkotika tersebut. Dan yang selanjutnya itu bagi kesehatan. Bagi kesehatan ini banyak sekali dampak dari penyalahgunaan narkotika ini. Selanjutnya yaitu bagaimana cara penanggulangannya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini. Sebenarnya melepaskan diri dari pecandu narkotika ini bukanlah hal yang mudah. Pecandu harus memantapkan niat yang kuat dan berusaha. Sifat terbuka terhadap keluarga ini sangatlah dianjurkan agar memudahkan proses pemulihannya. Ada 5 upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini. Yang pertama yaitu promotif.
Promotif ini disebut dengan program pembinaan. Di sini, sasaran pembinaan adalah masyarakat yang memang belum mengenal atau memang belum memakai narkotika. Biasanya dilakukan pelatihan, dialog interaktif, kelompok belajar, olahraga, seni budaya, dan usaha. Dan juga harus diawasi oleh pemerintahan itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah upaya preventif atau disebut juga pencegahan. Ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat, yang belum memakai dan bahkan belum mengenal narkotika, agar mereka mengetahui apa itu narkotika, apa saja dampak ketika kita salah menggunakan narkotika ini, sehingga mereka tidak tertarik untuk menyalahgunakan. Upaya yang ketiga yaitu adalah kuratif atau disebut juga dengan pengobatan. Ini ditujukan kepada pemakai. Tujuannya agar untuk mengobati ketergantungan dengan penyakit yang disebabkan oleh narkotika, sekaligus menghentikan. Selanjutnya yaitu adalah upaya yang keempat, yaitu rehabilitasi atau pemulihan jiwa. Ini ditujukan kepada penderita narkotika yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuan ini agar tidak memakai. Yang terakhir yaitu represif. Ini program yang ditujukan untuk menindak para produsen atau bandar, pengedar, dan pemakai pun secara hukum. Instansi yang terkait program ini yaitu polisi, departemen kesehatan, BPOM, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan juga perlu peran masyarakat untuk membantu aparat yang terkait. Penggunaan narkotika atau pengedar, pemakai, cantumkan nomor dan alamat yang bisa dihubungi bila hendak melaporkan. Jadi, peran orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja, dan pencegahan dan penanggulangan narkotika sangatlah penting. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi saya tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di bawah, subscribe channel YouTube ini.